Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau cerita sedikit lah ya tentang SMK Pusat Keunggulan, di mana sekolah tempat saya mengajar itu ditunjuk menjadi salah satu sekolah yang dipercayai diberikan bantuan dalam SMK Pusat Keunggulan. Nah, buat teman-teman mungkin yang belum tahu apa itu SMK Pusat Keunggulan, akan saya ceritakan sedikit aja bahwasanya SMK Pusat Keunggulan dulunya di tahun 2020 itu namanya SMK COES atau Center of Excellence, tapi di tahun ini diganti menjadi Sekolah Pusat Keunggulan. Nah, program SMK Pusat Keunggulan bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha melalui keselarasan pendidikan vokasi yang mendalam dan menyeluruh dengan dunia kerja, serta diharapkan menjadi pusat peningkatan kualitas dan rujukan bagi SMK yang lainnya. Nah, di dalam website sendiri juga ada link pendaftarannya untuk SMK COE tahun 2020 yang tahun kemarin, dan usulan SMK PK tahun 2021 di tahap yang kedua. Kalau tidak salah ini kemarin, jadi sekolah saya udah mengajukan SMK PK di tahap yang pertama ya. Ini ada waktu pendaftarannya mulai dari tanggal 24 sampai tanggal 20 Maret 2021. Ini ada link pendaftarannya. Jadi nanti pendaftarannya menggunakan akun Dapodik sekolah masing-masing gitu ya. Nah, nanti di dalam SMK PK ini kita akan mendapatkan bantuan berupa gedung dan peralatan praktek ya. Jadi yang bisa diajukan adalah jurusan-jurusan teknik seperti TKJ, kemudian multimedia, RPR dan yang lain-lain. Kemudian untuk jurusan bisnis dan manajemen seperti akuntansi, pemasaran, kemudian otomatisasi dan tata kelola perkantoran itu tidak bisa untuk mengajukan program ini. Jadi untuk teman-teman semuanya yang mungkin mengajar di SMK ini bisa diinformasikan kepada kepala sekolahnya biar bisa mengikuti program ini. Nah, kemudian di SMK PK ini juga teman-teman perlu ketahui bahwasanya ini merupakan salah satu program prioritas dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi atau Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud tahun 2021. Nah, program ini lahir sebagai upaya mengembangkan SMK dengan program keahlian tertentu agar mengalami peningkatan kualitas dan kinerja. Nah, tentunya pencapaian tersebut harus diperkuat dengan adanya kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri atau yang sering kita sebut sebagai DUDI atau kalau sekarang namanya IDUKA. Plus hadirnya pemerintah daerah setempat beserta perguruan tinggi vokasi sebagai pendampingnya. Nah, itu mungkin sekedar gambaran dari SMK PK ini. Nanti sekolahnya diminta untuk membuat profil sekolah, kemudian rancangan ke depan apa yang ingin dilakukan itu dibuat dalam sebuah portofolio, kemudian nanti hasilnya diupload di YouTube dan diberikan hashtag segala macam. Nah, kemudian nanti akan diseleksi oleh panitianya. Nah, kemudian kalau sekolah kita udah terpilih menjadi sekolah pusat keunggulan atau SMK PK, maka dari situ mulai dari kepala sekolahnya, wakil kepala sekolah dan guru-gurunya semuanya dimasukkan ke dalam sebuah pelatihan, di mana pelatihan itu digandeng atau dia bekerjasama dengan platform yaitu Sekolahan Penggerak. Nah, ini nanti pokoknya semuanya linknya akan saya taruh di deskripsi video saya. Ini adalah program Sekolah Penggerak. Coba ini ada deskripsinya. Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Nah, program Sekolah Penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi yaitu literasi dan numerasi dan karakter, diawali dengan sumber daya manusia yang unggul yaitu diawali dari kepala sekolah dan gurunya. Nah, oleh karena itu kepala sekolah dan gurunya dia mengikuti BIMTEK sekaligus pelatihan dari program Sekolah Penggerak ini. Nah, program Sekolah Penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Nah, program Sekolah Penggerak akan mengakselerasi sekolah negeri maupun swasta di seluruh kondisi sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju. Nah, program dilakukan bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi program Sekolah Penggerak. Jadi yaitu tadi, jadi awalnya
kalau misalkan sekolahnya udah ditunjuk dan terpilih menjadi sekolah pusat keunggulan, maka nanti kedepannya akan latihan terlebih dahulu untuk menjadi sekolah penggerak. Untuk lokasinya sendiri itu ada di 34 provinsi dan 111 kabupaten atau kota. Nah, di sini juga ada rinciannya mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, sekolah luar biasa, bahkan ada, dan totalnya sekitar 2.500 sekolah yang ditunjuk menjadi sekolah penggerak. Nah, di sini juga nanti teman-teman bisa mencari informasinya sendiri di dalam website sekolah penggerak. Yang jelas kalau misalkan ya sekolah kita udah ditunjuk, maka kita bisa mengikuti program ini. Tapi kalau misalkan belum mendaftar SMKPK tadi, itu masih belum bisa mengikuti program ini. Nah, untuk loginnya sendiri menggunakan akun SIM PKP kita masing-masing. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Kita login menggunakan akun SIM PKP Roll ya, udah didaftarkan sehingga kita bisa mengikuti program sekolah penggerak. Nah, jadi tampilnya seperti ini teman-teman, bisa kita lihat di sini ada diklat PSP, tautan menuju laman diklat program sekolah penggerak atau PSP. Nah, ini langsung bisa kita klik. Kita akan masuk ke dalam LMS-nya ya, atau e-learning dari PSP tersebut. Nah, kebetulan hari ini tuh saya udah di hari ketiga ya, kalau nggak salah hari ketiga, dan kurang lebih untuk pelatihannya sendiri dilaksanakan selama 10 hari. Nah, berarti saya masih mempunyai 7 hari ke depan lagi untuk menyelesaikan pelatihan ini. Nah, dalam pelatihan ini nanti kita itu dibimbing langsung ya teman-teman, dari tim ahlinya, dibimbing langsung. Pertama itu biasanya pagi mulai jam 8 itu kita mengadakan ketemu di Google Meet terlebih dahulu, kayak dijelaskan materinya hari ini, kayak misalkan hari itu membahas tentang kurikulum ya dan asesmen, nanti kita dijelaskan tentang itu. Terus setelah itu ini yang seru ya teman-teman ya, jadi nanti kita dibuatkan kelompok kecil yang terdiri dari 4 atau 5 orang. Dari kelompok kecil itu nanti sama-sama kita mendiskusikan sebuah topik yang kita susun bersama-sama, nanti hasilnya akan kita bahas di kelompok yang besar. Nah, di sini tentunya kita menemukan dunia yang baru ya teman-teman, kita berkumpul dengan teman-teman SMK dari sekolah yang lain gitu. Nah, setelah kita mengadakan presentasi di kelompok tadi, oh ya sebentar ya, ini kita bisa langsung buka tautan modulnya karena kebetulan saya ngajar PKN ya di sini. Nah, saya lanjutkan lagi. Setelah kita mengadakan presentasi tadi, kita kayak ada yang namanya tugas yang harus kita kerjakan. Kalau misalkan teman-teman sudah mendaftar guru belajar, ya mungkin kurang lebih tampilannya seperti itu. Semuanya harus kita lewati dalam waktu 1 hari. Nah, ini adalah tampilan dari modul yang saya diklat hari ini. Ini adalah bimbingan teknis pelatihan implementasi pembelajaran SMK Pusat Keunggulan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, ini adalah berandanya. Kurang lebih ada 10 hari untuk pelatihannya sendiri. Saya tadi udah hari ketiga sih ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kayak kita itu diberikan modul pelatihan, kemudian ada juga forum untuk ruang kolaborasi, untuk mengupload tugas dan yang lain sebagainya. Ini hari pertama, terus hari kedua, ya jadi kayak hampir sama sih semuanya. Hari ketiga. Nah, ini sedangkan untuk besok, nah ini ya, untuk besok ini udah disiapkan juga sih ya, tapi kayaknya harus saya kerjakan besok aja karena ini tentunya harus kolaborasi dengan guru-guru yang dari sekolah lain terlebih dahulu. Ya, mungkin itu aja teman-teman. Jadi ini adalah program sekolah pusat keunggulan, dimana melalui program ini kita bisa menjadi sekolah rujukan ya. Menjadi sekolah rujukan, kita juga bisa mengikuti pelatihan sekolah penggerak, dimana nanti kita juga bisa menjadi tim ahli di dalam sekolah penggerak ini ya. Jadi untuk teman-teman mungkin yang ingin mengikuti program ini ya, dipersilakan terlebih dahulu untuk mengikuti program
SMK Pusat Keunggulan. Oke, sekian teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman senang, silahkan di like dan di share ke teman-teman yang lain biar semakin banyak yang tahu tentang informasi ini. Sekian video dari saya, terima kasih.